Dua kabar berita terbaru yang akan kita bahas tuntas di video kali ini. Berita yang pertama, pesantren Al-Zaitun masak 2 ton beras setiap hari untuk makan santrinya. Berita yang kedua, karut-marut Ponpes Al-Zaitun, bagaimana nasib santri? Tapi sebelum kita congkel semua berita lengkapnya, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan dengan cara bersedekah subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga kalian semua yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya dan bahagia di dunia dan akhirat, amin. Pondok pesantren Al-Zaitun harus memasak 2 ton beras untuk memberi makan para santri yang belajar di pondok pesantren tersebut setiap harinya. Pemandu tamu Mahat Al-Zaitun, Nurdin Abu Sabit, mengatakan pesantren memasak nasi ketika santri menetap di asrama selama 5 bulan masa pembelajaran. Anak-anak 5 bulan sekolah, 1 bulan pulang ke rumah. 1 bulan libur tidak boleh ke sini. Kenapa? Karena ngeliwetnya 1 hari 2 ton, kata Sabit kepada Tempo, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Oleh karena itu, ujar Sabit, Panji Gumilang memiliki strategi untuk menjamin ketahanan pangan pondok pesantren. Yayasan Pesantren Indonesia, YPI, yayasan yang menaungi Al-Zaitun, memiliki lumbung padi atau silo dengan kapasitas 1000 ton. Pesantren harus memiliki stok beras untuk 18 bulan guna memenuhi kebutuhan pangan santri. Ini strategi Syekh untuk makannya anak-anak, dia harus punya stok 18 bulan. Stok harus 18 bulan, bukan setahun. Jaga-jaga musim jelek sehingga anak-anak tetap makan, kata dia. Stok beras ini diperoleh dari panen 500 hektar sawah yang digarap oleh warga sekitar. 500 hektar sawah ini digarap oleh 100 warga dengan pinjaman modal awal dari Al-Zaitun tanpa bunga. Masing-masing menggarap antara 3 sampai 5 hektar. Pada panen pertama akan digunakan sebagian untuk melunasi pinjaman, baru kemudian hasilnya dibagi 2. Adapun Al-Zaitun akan membeli padi garapan tersebut sesuai dengan harga yang disepakati. Jadi kita punya uang, mereka punya padi. Makanya ada lumbung padi kita, ujar Sabit. Padi yang baru dibeli dari petani itu kemudian diproses di pabrik dan disimpan di silo besar. Pabrik ini memiliki mesin-mesin impor dari Jepang dan Amerika. Pelaksana harian PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Ali Abdul Latif, menerangkan Kemenak Jabar mencatat ada 5.000 lebih santri di Ponpes Al-Zaitun Indramayu itu pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Para santri sekolah di Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.289 orang, Madrasah Sanawiyah EMS 1.979, Madrasah Aliyah MA 1.746. Total ada 5.014 santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Al-Zaitun, kata Latif kepada media, tanggal 5 Juli tahun 2023. Nasib santri Al-Zaitun mendapat sorotan sejak video praktik ibadah mereka viral, termasuk pernyataan pendirinya di kanal YouTube resmi Al-Zaitun, Panji Gumilang. Panji saat ini sedang disidik terkait dugaan penistaan agama dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kompleks Yayasan Pesantren Indonesia, YPI, yayasan yang menaungi Al-Zaitun, berdiri di tanah seluas 1.200 hektar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. 200 hektar dari total lahan tersebut adalah area pendidikan dan operasional pesantren. Sisanya merupakan sarana pendukung pesantren, seperti perkebunan, sawah, hutan jati, peternakan, pabrik pengolahan padi, pabrik pengolahan ikan, bengkel alat berat, bahkan sampai backing plant atau tempat produksi beton, serta sistem daur ulang, zero waste, pengelolaan limbah sendiri. Karut-marut Ponpes Al-Zaitun, bagaimana nasib santri? Menteri Agama Yakut Kholil Koumas menyampaikan saat ini penanganan polemik pesantren Al-Zaitun ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Leading sektor penanganannya itu ada di Pak Menko Polhukam, Mahfud MD. Dan kami akan menerima pelimpahan seperti apa tugasnya yang diberikan kepada kami, ujar Menteri Agama Yakut Kholil Koumas, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dikutip dari laman Kemenak, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023. Yakut menuturkan, saat ini pesantren Al-Zaitun sedang berlangsung proses hukum. Karenanya perlu kehati-hatian dalam penanganannya. Namun, terkait dengan pesantren,
Kemenak akan fokus terhadap pemenuhan hak belajar santri. Kalau nanti terkait dengan pesantrennya, paling penting dalam pandangan Kementerian Agama adalah hak santri dan siswa di sana untuk tetap belajar, kata Menak. Itu yang akan kita jaga. Selebihnya itu di luar Kementerian Agama. Kementerian Agama akan concern pada hak santri dan siswa yang ada di Al Zaitun untuk tetap memiliki hak untuk tetap belajar, imbuhnya. Kegiatan belajar mengajar KBM di Mahat Al Zaitun berjalan lancar, meskipun berbagai polemik terkait Panji Gumilang tengah melanda institusi tersebut, kata Koordinator Bidang Kurikulum Madrasah Aliyah Ma Al Zaitun Muhammad Nasir. Kami pastikan kurikulum berjalan dengan baik, begitu pula dengan kegiatan belajar mengajar, kata Muhammad Nasir, saat dikonfirmasi di Indramayu, Jawa Barat, Kamis. Nasir mengatakan proses KBM harus menyatu sebagai program kegiatan santri dan guru harus dilakukan secara menyeluruh, dan tidak boleh diganggu dengan kegiatan apapun. Tugas anak-anak semuanya adalah belajar, sedangkan tugas para guru adalah mendidik dan mengajar, tidak boleh diganggu, tegasnya. Senada dengan hal tersebut, Presiden Organisasi Pelajar Mahat Al Zaitun Sabrina Tifa Azahra juga mengaku dirinya dan teman-temannya tidak merasa terganggu dengan adanya polemik tersebut. Ia menegaskan tidak ada perbedaan apapun dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di Mahat Al Zaitun sebelum dan setelah adanya berbagai polemik tersebut. Tugas kami belajar dan berkarya, bukan mengatasi atau menjadikan itu pusat pemikiran untuk memahami berita di luar, kata Sabrina. Santriwati asal Tangerang, Banten tersebut mengaku dirinya bahagia menjadi seorang santriwati di Mahat Al Zaitun. Hal tersebut dibuktikannya dengan dirinya yang menimba ilmu di institusi tersebut sejak 2015, atau sejak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah MI, hingga kelas 12 sekarang.